Banyak kiper yang memanfaatkan wortel sebagai pakan untuk ulat Jerman dan ulat Hong Kong, kemudian memanfaatkan ulat ini sebagai pakan cana maru. Dengan begitu, nutrisi pada wortel akan terserap oleh tubuh cana maru. Tujuannya, untuk menaikkan warna merah ataupun kuning pada cana maru. Pertanyaannya, efektifkah cara seperti ini? Benarkah wortel memiliki efek untuk mewarnai cana maru? Simak hingga selesai. Bagi Anda penonton lama di channel ini, mungkin sudah tahu jawaban dari pertanyaan di atas. Kita sudah pernah membahas hal ini pada video sebelumnya. Jadi kali ini, kita akan merefresh kembali sekaligus mengulas lebih detail tentang wortel dan efektivitasnya dalam pewarnaan cana maru. Sebagai pemberitahuan bagi Anda penonton baru di channel ini, kami tidak pernah merahasiakan info apapun yang kami ketahui tentang treatment cana maru, termasuk komposisi pembuatan pakan dan sebagainya. Bahkan beberapa info yang memang tidak diizinkan oleh narasumber, tetap kami sebarkan secara terbatas. Channel ini juga tidak memberikan giveaway. Karena selain pelit, AdSense yang kami dapatkan dari YouTube memang sedikit. Apalagi kami tidak jualan pelet. Mari kita mulai dari karotenoid. Karotenoid adalah pigmen organik yang ditemukan dalam tumbuhan, alga, dan beberapa mikroorganisme. Senyawa ini bertanggung jawab untuk memberikan warna cerah pada berbagai macam buah, sayuran, hewan dan tanaman. Karotenoid memiliki struktur kimia yang terdiri dari molekul karbon dan hidrogen yang disusun dalam rantai panjang atau siklus. Karotenoid biasanya tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak. Ada lebih dari 800 jenis karotenoid yang ditemukan di alam, tetapi hanya sekitar 50 jenis yang umum digunakan dan memiliki peran biologis yang signifikan. Beberapa karotenoid terkenal termasuk beta-karoten yang ditemukan dalam wortel, lutein yang dapat ditemukan dalam sayuran hijau, likopen yang dapat ditemukan dalam tomat, zeaxanthin yang ditemukan dalam sayuran berwarna kuning, dan astaxanthin yang ditemukan pada mikroalga dan udang-udangan. Secara umum, karotenoid memiliki berbagai manfaat bagi ikan. Yang pertama tentunya berperan dalam metabolis pigmen dan warna. Karotenoid memberikan warna cerah pada ikan yang penting dalam interaksi sosial, seperti menarik pasangan saat musim kawin. Warna yang dihasilkan oleh karotenoid dapat mempengaruhi hierarki sosial, dan memberikan perlindungan dari pemangsa. Karotenoid juga memiliki peran untuk kesehatan kulit dan sisik pada ikan. Senyawa ini dapat membantu mencegah penyakit kulit dan kerusakan dari paparan lingkungan. Karotenoid juga dapat membantu menjaga kesehatan mata ikan dengan melindungi mata dari kerusakan oksidatif dan radiasi cahaya berlebihan. Hal ini tentunya penting bagi ikan yang tinggal di perairan yang terpapar sinar matahari langsung. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa karotenoid dapat memengaruhi pertumbuhan dan fungsi reproduksi ikan. Senyawa karotenoid juga dapat membantu meningkatkan laju pertumbuhan dan kesuburan ikan. Senyawa karotenoid juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh ikan dengan meningkatkan produksi sel-sel kekebalan dan melindungi dari stres oksidatif. Senyawa ini membantu ikan melawan infeksi dan penyakit. Dan yang terakhir, karotenoid dapat memberikan manfaat adaptif bagi ikan dengan memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet dan meredam efek negatif dari lingkungan yang berubah-ubah. Lantas bagaimana dengan wortel? Seperti yang kita ketahui jika wortel memiliki karotenoid jenis beta-karoten yang cukup tinggi. Beta-karoten sendiri merupakan senyawa berpigmen kuning-oranye. Sehingga ada kiper yang berpikir dan memanfaatkannya untuk mewarnai ikan hias. Dikarenakan maru ikan karnivor yang tidak memakan buah atau sayuran, maka para kiper mengakalinya dengan memberi pakan ulat-ulatan dan serangga seperti ulat Hong Kong, ulat Jerman dan jangkrik dengan pakan wortel. Kemudian ulat dan jangkrik ini dijadikan sebagai pakan cana maru. Namun efektifkah cara seperti ini? Mari kita simak penjelasannya. Dalam kemampuan biokonversi karotenoid, hewan dapat digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah hewan kelompok krustasea, di mana kelompok ini dihuni oleh makhluk seperti udang, kepiting dan lobster. Ternyata kelompok ini memiliki kemampuan biokonversi yang sangat berkembang sehingga dapat melakukan biokonversi berbagai jenis karotenoid seperti lutein, zeaxanthin, beta-karoten dan astaxanthin menjadi pigmen warna. Yang kedua adalah kelompok ikan dengan kemampuan modifikasi karotenoid yang moderat. Contohnya adalah ikan omnivora seperti ikan komet, ikan koi dan mas koki, di mana kelompok ikan ini dapat melakukan biokonversi astaxanthin dari lutein hingga zeaxanthin,
tetapi tidak memiliki kemampuan biokonversi beta-karoten dalam wortel lebih baik, jika dibandingkan dengan kelompok krustasea. Dan kelompok ketiga adalah ikan jenis salmonid dan karnivora, termasuk ikan seperti arwana hingga cana maru. Golongan ikan ini memiliki kemampuan biokonversi yang sangat terbatas. Kelompok ikan ini sama sekali tidak bisa mengkonversi beta-karoten dalam wortel, termasuk lutein ataupun zeaxanthin. Satu-satunya jenis karotenoid yang bisa secara efektif dijadikan sebagai pigmen oleh ikan kelompok ini adalah karotenoid jenis astaxanthin. Dengan begitu, jelas sekali jika upaya memberikan wortel kepada ulat Hongkong, ulat Jerman ataupun jangkrik adalah upaya sia-sia. Selain itu, hingga saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan jika ulat ataupun jangkrik memiliki kandungan astaxanthin dalam tubuhnya. Jadi sekali lagi bisa dipastikan selain memanfaatkan udang untuk memakan wortel, memanfaatkan ulat Hongkong, ulat Jerman ataupun jangkrik untuk memakan wortel dengan tujuan untuk menaikkan warna cana maru, dapat dikatakan sebagai usaha yang percuma. Astaxanthin adalah salah satu jenis karotenoid yang memberikan warna merah, kuning hingga oranye pada berbagai jenis organisme seperti ikan salmon termasuk krustasea seperti udang, kepiting dan lobster, serta mikroorganisme seperti alga dan bakteri. Selain perannya dalam memberikan warna cerah pada organisme, astaxanthin juga memiliki sifat antioksidan yang kuat. Ini berarti bahwa astaxanthin membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas dan stres lingkungan. Sifat antioksidan astaxanthin lebih kuat dibandingkan dengan vitamin E, beta-karoten, dan beberapa jenis antioksidan lainnya. Astaxanthin juga memiliki potensi manfaat kesehatan seperti meningkatkan kesehatan mata, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan mengurangi peradangan. Karena sifat-sifat ini, astaxanthin sering digunakan sebagai suplemen pangan untuk ikan hias dan ikan budidaya, terutama untuk meningkatkan warna dan kesehatannya. Secara alami, astaxanthin dihasilkan oleh mikroalga yang ditemukan dalam rantai makanan perairan. Contohnya pada udang yang mengkonsumsi alga atau hewan kecil lain yang juga mengkonsumsi alga, sehingga astaxanthin secara bertahap berkumpul dalam tubuh udang. Karena kandungan astaxanthin ini, hewan udang-udangan ini memiliki warna khas ketika dimasak. Sementara dalam bentuk sintetik, astaxanthin biasanya diperoleh dari mikroalga Haematococcus pluvialis. Pengembangan Haematococcus pluvialis untuk produksi astaxanthin telah menjadi bidang penelitian dan pengembangan yang penting dalam upaya untuk memenuhi permintaan pasar akan suplemen astaxanthin. Salah satunya dalam merek yang kita kenal yaitu Carophil Pink maupun Lucantin Pink. Produk ini dapat memberikan warna merah, kuning, dan oranye pada ikan. Penggunaan produk ini sebagai aditif untuk ikan hias telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk efektivitas yang nyata dan maksimal, Anda harus memilih produk yang asli, dikemas dalam kemasan tidak tembus cahaya, disimpan dalam suhu dingin, dan tidak kadaluarsa karena produk ini hanya memiliki masa simpan selama 3 tahun.